Hadirin yang berbahagia, berikutnya mari kita saksikan dan simak bersama penampilan Syarhil Quran yang akan dibawakan oleh Saudari Gita April Sila Nurul Fitri dan Putri Salwa. Kira-kira kurang geser gitu. Binatang hewan angsa jumlahnya tak terbilang. Dikit. Diraih prestasi gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan berjalan masih cepat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat. Oleh karena itu, pantaslah para pemuda dan para remaja merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara. Sebab bukti sejak dahulu kala hingga saat ini sampai yang akan datang, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan saran Al-Quran tentang remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa dengan landasan Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. Hamba berlindung kepada
sebab itu hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pada dasarnya setiap perintah menunjukkan kewajiban. Oleh karena itu wajib bagi kita, saya, saudara dan kita semua merasa takut jika meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi yang lemah. Profesor Dr. B. Habibie mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah visi, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akal. Hadirin, jika 5 kelemahan ini sudah melekat pada remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, menghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan berbagai organisasi kepemudaan. Sejarah mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Young today is leader tua. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal istilah pemuda pengangguran, pemuda mejeng, pemuda negeri. Tapi yang diinginkan oleh Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Dapat kita pahami apa kita? Giat belajar, giat bekerja, rajin berusaha, dan gemar beramal. Artinya menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Namun apabila remaja dan pemuda malas belajar, malas bekerja, enggan berusaha, dan tidak mau beramal, artinya menuju masa depan yang suram dan mengenaskan. Insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya baru, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. No ada ini kata lain, tiada kebahagiaan tanpa derita, tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, belajar, belajar dan belajar, bekerja, bekerja dan bekerja. Jika sikap ini yang diaplikasikan oleh remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Askari dalam Zubdat At-Taksir min Fathul Qadir menjelaskan, bekerjalah sesuai dengan
skill masing-masing. Setidaknya ada 5 Allah yang harus kita kerjakan, yakni Olahraga agar iman melekat, olahraga agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jika 5 potensi ini sudah melekat pada remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Hadirin, jika 5 potensi ini sudah melekat pada generasi remaja dan pemuda sebagai generasi bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi dunia pada masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Demikian saran Al-Quran dari kami. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.